Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 12 SMA Negeri 30 Garut. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin membahas mengenai perguruan tinggi kedinasan atau biasa yang disebut dengan PTK. Nah, seringkali Bapak membahas mengenai pilihan-pilihan karir setelah lulus SMA. Ya, pilihan karir setelah SMA. Yang pertama, kalian bisa melanjutkan kuliah. Yang kedua, kalian bisa melanjutkan bekerja. Dan yang ketiga, kalian bisa melanjutkan berusaha. Kemudian yang keempat, bisa melanjutkan kursus. Dan yang kelima, itu bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan. Baik, pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas mengenai pilihan karir setelah SMA yang pertama, yaitu kuliah. Namun, yang akan Bapak bahas pada kali ini yaitu tentang perguruan tinggi sekolah kedinasan. Ya, baik, kita lanjut. Nah, apa itu perguruan tinggi kedinasan? Nah, apa itu perguruan tinggi kedinasan? Ya, sekolah kedinasan atau yang lebih dikenal dengan perguruan tinggi kedinasan merupakan perguruan tinggi yang berada di bawah naungan badan, kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya dengan jaminan ikatan dinas dan dapat diangkat langsung menjadi calon aparatur sipil negara atau yang biasa disingkat dengan CASN. Nah, ini adalah contoh dari raja atau taruni mahasiswa kedinasan. Baik, ada beberapa keuntungan jika kalian masuk sekolah kedinasan. Yang pertama, sekolah ini dinaungi oleh kementerian langsung atau di bawah kementerian langsung. Ya. Kemudian yang kedua yaitu biaya kuliah gratis. Buat adik-adik kalian yang memang merasa untuk lanjut kuliah namun ada kendala di biaya, bisa masuk ke sekolah kedinasan karena biaya kuliahnya adalah gratis. Dan yang ketiga yaitu setelah lulus kalian akan auto bekerja, jadi langsung ditempatkan. Kemudian yang keempat, prospek kerja terjamin, artinya setelah lulus kalian akan dijamin dan ditempatkan ya, untuk tempat bekerjanya. Dan yang kelima, fasilitas sangat lengkap ya. Ada beberapa sekolah kedinasan yang menyediakan yaitu asrama. Dan yang keenam, setelah lulus kalian bisa menjadi ASN pegawai negeri sipil. Dan yang ketujuh, menjadi kebanggaan keluarga ya. Dan yang kedelapan, punya teman atau relasi dari seluruh Indonesia. Bagaimana? Apakah kalian tertarik? Oke. Nah, ada beberapa tahap sekolah kedinasan ya, seleksinya. Yang pertama yaitu seleksi administrasi ya. Jadi sebelum kalian tes kedinasan, kalian harus mendaftar di web SSCASN ya. Berikut alamat websitenya yaitu https://dikdin-daftar.pkn.go.id ya. Jadi pada seleksi administrasi ini kalian akan melengkapi semua persyaratan-persyaratan yang diperlukan seperti ijazah, KTP, kartu keluarga, dan data-data yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu seleksi kompetensi dasar ya. Tes ini mencakup dengan tes wawasan kebangsaan ya, yang berisi tentang wawasan kebangsaan seperti undang-undang, Pancasila, dan wawasan Nusantara lain-lainnya. Kemudian yaitu tes inteligensi umum atau TIU. Ya, pada tes ini kalian akan diuji tentang pengetahuan matematika dasar ya. Dan yang ketiga yaitu tes karakteristik pribadi atau TKP ya.
Jadi ini untuk menilai kompetensi atau kepribadian seseorang. Dan ketika kalian lolos SKD, kalian akan lanjut ke seleksi kompetensi bidang, yaitu SKB. Pada SKB ini merupakan seleksi lanjutan setelah SKD untuk menilai pengetahuan terkait bidang ilmu. Contohnya, ketika pelamar sekolah tinggi meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau yang biasa disingkat sebagai STMKG, biasanya calon mengerjakan soal SKB dengan materi fisika, matematika, dan bahasa Inggris. Nah, setelah kalian melewati tahap SKB ini, kalian akan diarahkan untuk mengikuti tes yang keempat, yaitu tes kesehatan dan tes kesemaptaan. Nah, apa itu tes kesehatan dan kesemaptaan? Pada tes ini, yaitu kalian nanti akan diperiksa tentang kesehatan, ya, di sekolah masing-masing kedinasan tentunya sangat berbeda, ya, tergantung dari kebutuhan instansi tersebut. Ya, biasanya tes ini meliputi tes narkoba, kemudian pemeriksaan penyakit bawaan, cek darah, tes urin, dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu tes psikotes dan wawancara. Nah, pada psikotes, ya, tes psikotes ini untuk mengukur kecerdasan emosional, kejujuran, karakter, dan kondisi psikologis calon mahasiswa. Tahap wawancara dilakukan untuk mengetahui alasan, kesiapan, maupun komitmen calon mahasiswa. Perlu diketahui bahwa setelah lulus, kalian wajib bekerja sesuai dengan penempatan yang diberikan oleh instansi terkait. Jadi, pada tes wawancara ini, kalian akan diwawancara mengenai kesiapan dan kesanggupan apakah kalian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah tes pantuhir. Nah, penilaian panitia penentu akhir atau biasa yang disebut dengan pantuhir adalah tahap terakhir untuk menentukan lolos atau tidaknya kalian ke sekolah kedinasan. Pada tahap ini, seluruh peserta akan dikumpulkan dan dicocokkan dengan hasil penilaian seleksi-seleksi sebelumnya. Bagaimana anak-anakku? Apakah ada yang tertarik dengan sekolah kedinasan? Ya, tadi Bapak sudah membahas mengenai keuntungan, ya. Jadi beberapa keuntungan untuk masuk kedinasan yaitu sekolahnya dibiayai oleh pemerintah alias gratis. Jadi bagi adik-adik yang mengalami istilahnya hambatan di faktor ekonomi untuk lanjut kuliah, silakan kalian bisa memilih opsi sekolah kedinasan. Ya. Nah, berikut daftar sekolah kedinasan. Yang pertama ada PKN STAN, ya. Sekolah PKN STAN ini atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Pada tahun lalu jumlah kuotanya adalah 750 orang. Kemudian ada IPDN atau biasa yang disingkat dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Polstat STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, ya, yang berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik. Yang tahun lalu jumlah kuotanya 500 orang. Kemudian ada Poltekim atau Polkip, ya, yang berada di bawah naungan Kementerian Kumham yang berjumlah kuota tahun lalu 600 orang. Kemudian yang selanjutnya adalah Sekolah Tinggi Intelijen Negara, ya, yang berada di bawah naungan Badan Intelijen Negara. Kemudian ada Poltek SSN, ya, atau Sekolah Tinggi Sandi dan Cyber, ya, yang berada di bawah naungan Badan Sandi dan Cyber Negara. Yang selanjutnya yaitu STMKG yang berada di bawah naungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan yang terakhir adalah Sekolah Kedinasan dari Kementerian Perhubungan. Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan terdiri dari beberapa politeknik yang memiliki konsentrasi masing-masing.
di bidang transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Bagaimana? Apakah ada yang tertarik dengan sekolah kedinasan ini? Baik, untuk lebih jelasnya, Bapak selalu membuka layanan konsultasi pada jam istirahat untuk mengetahui apakah siswa-siswi sudah memperoleh tentang wawasan prosedur karir. Ya, jadi silakan bagi adik-adik yang ingin mengetahui kelanjutan atau konsultasi mengenai sekolah kedinasan dapat menghubungi ruang BK atau datang langsung ke ruang BK untuk memperoleh aliran informasi mengenai wawasan karir. Ya, baik, demikian apa yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.